Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Fadli. Kita lanjutkan hacking series kita ya. Eh, di video sebelumnya kita sudah mencoba password cracking ya. Artinya step-step yang sudah kita lalui adalah information gathering, kemudian scanning, vulnerability assessment, kemudian kita mulai untuk melakukan SQL injection ya kemarin, kemudian kita sudah uh, melakukan password cracking dan berhasil masuk ke dalam sistem ya. Nah, nextnya adalah kita mencoba untuk privilege escalation atau mencoba masuk ke hak akses yang lebih tinggi gitu ya. Bagaimana caranya? Nah, seperti biasa di awal video saya akan disclaimers ya. Apa yang saya sampaikan adalah materi untuk pembelajaran ya. Jadi teman-teman silahkan mempelajari dan tolong tidak sembarangan melakukan aksi ya, karena kita punya rules of engagement ya, punya aturan, dan jadilah hacker yang baik atau ethical hacker. Oke, saya akan lanjut, kita buka kali kita ya. Kita masih akan menggunakan target yang sama yang sudah kita pergunakan dari awal ya. Oke, kita akan coba melakukan privilege escalation. Artinya gini, kita sudah berhasil masuk ke dalam sistem, sudah berhasil login ya, tapi kita belum bisa ngapa-ngapain ya. Sementara di dalam target yang kita serang gitu ya, kita memerlukan untuk mencari flag di situ ya. Kemarin dia kasih pesan, temukan flag di etc logs katanya gitu ya. Sementara kita tidak punya hak akses untuk melakukan itu gitu ya. Nah, bagaimana kita melakukan privilege escalation ya? Kalau kemarin terhenti kita sudah berhasil masuk ke dalam, kemudian ya sudah bisa mendownload gitu ya, tapi kita nggak bisa ngupload ya. Sebetulnya prinsipnya kalau kita bisa ngupload enak, kita upload aja backdoor kan gitu ya. Nah, jadi kita coba lakukan privilege escalation supaya kita bisa mengakses ke dalam sistemnya secara menyeluruh gitu ya. Jadi enggak separuh-separuh gitu. Nah, target kita kemarin adalah ini ya. Kemudian show overview ya, kemudian kita masuk lewat slash files karena kita temukan di sini ada SQL injection ya. Kemudian dari SQL injection kita dapatkan username dan password ya. Kemudian kita dapatkan password hashnya. Setelah kita dapatkan password hashnya ya, yang di sini ya. Nah, kemudian ini hashnya kemarin kita sudah dapatkan bahwa ini beberapa sudah bisa di crack ya. Jadi kita dapat kemarin Tambusai, passwordnya adalah Dragon kalau nggak salah ya. Sehingga kita bisa masuk ke dalam sistemnya ya. Kita masuk ke sini sebagai user Tambusai, passwordnya adalah Dragon ya. Nah ini, jadi kita masuk, kita cek dulu bener nggak? Ya bener ya, kita masuk dan kita sudah bisa mengakses ini kemarin ya, file sini yang tadinya kalau tidak login nggak bisa download gitu ya. Nah ini ceritanya kita sudah bisa masuk, bisa download gitu ya. Tapi kita privilege-nya masih biasa saja gitu. Artinya orang biasa lah gitu ya. Bukan admin. Nah, sekarang kita mencari cara untuk bisa eskalasi privilege. Jadi di sini di sistem ini dibilangnya lindungi flag katanya yang ada di sini. Kemudian kita temukan dari hasil SQL injection content ada 212 ID 212 yang dia bilang flag ada di sini. Ya. Oke. Nah, jadi kita sudah stop sampai di sini, berhasil masuk. Terus gimana cara kita melakukan eskalasi privilege? Kayaknya kalau dari sini kita harus berubah menjadi admin ya, gitu ya. Kita harus berubah menjadi admin supaya kita bisa melakukan aksi yang lebih besar lagi gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Berarti kita harus mencari cara masuk lain gitu ya, bug lain. Nah, dari report yang kita dapatkan kemarin ya, dari Nikto ya, kita menemukan kemarin fokusnya di 3092 ya di sini ya kemarin. Nah, dari OSVDB 3092
OS VDB 3092. Ini yang kemarin kita search ya. Dari sini, dari common vulnerability exposure-nya kita sudah pakai satu. Ya. Kita sudah pakai satu, yaitu SQL injection ya, karena itu nampak benar gitu ya. Kemudian di sini ada full path disclosure ya. Kalau kita cari ini full path disclosure ya. Nah, ini artinya apa? Kita bisa mengetahui full path-nya gitu ya. Full path-nya ada path-path apa saja di situ gitu ya. Nah, dan di sini ada vulnerability-nya. Nah, kita kembali lagi ke sini. Nah, ini mungkin nanti akan kita gunakan gitu ya, karena ini udah selesai kita sampai sini. Ya, berhasil masuk di SQL injection. Nah, kita coba cari yang lain ya. Di sini dia bilang apa ya kemarin? Allow remote attacker to bypass authentication and modify gitu ya. Kemudian ya itu. Kemudian ada modify data via direct request gitu ya. Nah, karena di sini ada full path disclosure ya. Aduh, ini kayaknya agak hang ya. Saya coba Oke, saya tutup dulu. Kayaknya agak berat kalinya. Oke, saya buka lagi. Oke. Ini ya, kemudian tadi OS VDB 3092. Mohon maaf kalinya agak hang. Ya, saya pakai laptop ya. Laptopnya juga masih jadul, jadi agak berat. Harap maklum teman-teman ya. Oke, karena dia bilang di sini ada full path disclosure, artinya ada path-path tertentu gitu ya. Ya kan, ada path-path tertentu. Kalau kita bicara web server, nah, web server nih ya. Biasanya itu file webnya berada di htdocs kan ya. Kalau di Windows htdocs disebutnya, kalau di Linux itu di var www.html kan ya. Berarti karena dia full path disclosure, artinya kita bisa tahu bahwa ada var www.html files berarti kan gitu ya. Secara sistem Linux-nya gitu. Nah, karena dengan dengan vulnerability yang sama, kita klik di home-nya ini ya. Dengan vulnerability yang sama, dia bilang ada full path disclosure, artinya kita bisa masukkan path ya. Kita bisa masukkan path di dalam vulnerability itu. Vulnerability kan ini ya. Kalau kita bicara path-nya Linux, tadi var www.html adalah tempatnya dia. Nah, sekarang kita berpikir, ada nggak path lain di sistem Linux? Ada dong, yang namanya sistem Linux dia pasti punya /etc, dia punya /home, dia punya macam-macam ya, /var tadi ya. Nah, kalau dia disclosure artinya bisa full path disclosure, artinya bisa memasukkan path apa saja dong. Ya. Contoh, si sistem Linux itu akan punya etc password untuk tempat menyimpan username dan password ya. Benar ya? Username lah. Kalau passwordnya di etc secrets kan ya. Dan itu biasanya permissionnya juga strict ya. Nah, kalau begitu kita bisa dong masukkan path etc password. Logikanya seperti itu kan. Nah, logikanya seperti itu. Terus ada apa lagi? Kalau di sistem operasi Linux pasti ada etc OS release atau etc LSB release gitu ya, untuk ngecek versi dari OS-nya. Berarti bisa dong path itu kita masukin file itu ke path-nya ini gitu, karena dia full path disclosure. Nah, sekarang kita coba ya. Jadi kita coba rubah, karena di sini ada parameter ya, sama dengan gitu ya. Ini ada sama dengan, artinya sama dengan ini kan dia merujuk ke suatu parameter gitu ya, ke sebuah alamat kan. Nah, alamat ini ada di dalam database kalau yang sekarang ini konten PCID. Karena dia full path disclosure, kita bisa gantikan dong alamatnya ke tempat lain, ke path lain berarti kan. Nah, sekarang kita coba iseng aja. Karena di Linux dia punya etc password, coba kita masukin etc password. Apakah bisa? Bisa. Berarti benar dia ada vulnerability full path disclosure tadi ya.
Kita bisa pindah-pindah path kan gitu, bisa pindah-pindah path. Nah, vulnerability seperti ini ya. Nah, ini kita bisa lihat nih ada user, root ya, sys, man, backup dan lain-lain. Ini kan file yang ada di dalam Linux ya. Nah, vulnerability seperti ini namanya adalah file inclusion. Artinya kita bisa memasukkan file ke dalam alamat yang ada di file PHP gitu ya. Jadi ini kan ada indeks PHP ya. Ternyata dia bisa mengincludekan file lain gitu. Ya. File inclusion, dia bisa mengincludekan file lain. Kenapa kita bisa includekan file lain? Karena dia bisa membaca full path. Tadi ya, full path disclosure. Nah, sekarang kita cek untuk masukkan file lain ya. Contohnya etc OS release ya biasanya, atau LSB release, saya lupa. OS release. Nah, bisa. Karena sesungguhnya di dalam server ada file ini. Ya kan? Artinya bisa dong kita masukin file apapun gitu di situ gitu ya. Ya itu namanya file inclusion. Jadi file inclusion teman-teman ada dua ya. Ada file lokal, nah ada LFI ya, dengan RFI. Local file inclusion dan remote file inclusion. Kalau yang kita lakukan barusan ini adalah local file inclusion. Ya. Pertama dia full path disclosure, dia bisa baca seluruh path, kemudian kita iseng masukkan sebuah file, kita includekan sebuah file yang ada di path tertentu. Ternyata bisa, berarti dia vulnerability terhadap local file inclusion. Gitu ya. Nah, artinya apa? Dia bisa meluat file-file yang ada lokal. Sekarang file inclusion itu kan tadi ada dua, local file inclusion dengan remote file inclusion. Gimana caranya kalau kita masukkan file yang ada di tempat yang lain? Nah, berarti kita coba tes. Apakah dia vulnerability kedua-duanya atau hanya satu? Kita bilang di sini alamat lain. Misalnya saya ingin meload halaman situs apa ya? ITB misalnya ya, itb.ac.id. Ya. Artinya apa? Di dalam index.php di file yang ada di web sini, dia akan meload file lain yang ada di luar, yaitu ITB, homepage-nya itb.ac.id. Apakah bisa? Bisa, teman-teman ya. Ya. Jadi ini agak lucu ya. Jadi ada websitenya dia, tapi di dalam websitenya dia bisa ngeload file yang ada di luar. Ya. Ini kita bisa includekan website lain. Artinya kan di dalam website ini kan ada itb.ac.id/index kan biasanya gitu, index.php atau apa. Berarti website ini vulnerability terhadap file inclusion, baik dia local file inclusion ataupun remote file inclusion. Jadi ada dua ya, local file inclusion dan remote file inclusion. Ya, jadi dia vulnerable terhadap itu ya. Nah, oke, jadi kita fokus dulu ke local file inclusion dulu. Kenapa ya? Anggap kita nggak punya remote server gitu ya. Nah, nanti next kapan-kapan saya akan coba dengan remote file inclusion. Sekarang lokal dulu. Ya. Nah, local file inclusion itu tadi kita bisa menyisipkan file ya, file inclusion ya, mengincludekan file dalam file PHP dengan path tertentu. Ini dia contohnya tadi, OS release. Sementara kita sudah dapat tadi info di 212 ya, flag itu ada di etc logs katanya gitu ya. Nah, tapi ingat teman-teman ya, kita cobakan nggak apa-apa. etc logs katanya tadi. Logs gitu ya. Nggak mau ya. Nggak mau, kenapa nggak mau? Karena nggak ketemu katanya. Ingat teman-teman, ini adalah file inclusion. Ya, bukan directory gitu ya. Jadi sepertinya karena dia nggak bisa ngeload, tidak ada file namanya ini. Ya, tidak ada file namanya etc logs ya. Yang tadi ada etc passwd gitu, etc lsb release gitu. Dia punya, tapi dia tidak ada dia tidak punya etc logs ceritanya gitu ya, nggak ketemu. Ya. Oke, artinya bisa jadi logs ini bukanlah file tapi directory, bisa jadi ya. Nah, jadi kita nggak bisa langsung buka di situ ya. Oke, kita kembali lagi ya.
Tadi kita berhasil untuk load contohnya ini ya, etc os release atau etc passwd boleh, karena itu pasti sebuah file gitu ya, yang selalu ada di dalam Linux. Ya, ini kelihatannya username ya. Oke, nah apa yang bisa bikin berbahayanya? Ya, berarti kita bisa mengincludekan file web itu sendiri gitu ya, dengan path-nya. Ya. Nah, bagaimana cara kita eksploitasinya ini? Ya, pertama kita udah pastikan dia bisa file inclusion, ya kan? Dan dia punya full path disclosure, artinya dia bisa baca full path. Oke. Nah, kita manfaatkan apa yang kita sudah punya. Kita sudah punya posisinya, kita sudah punya login, ya. Tambusai ya tadi ya, Tambusai, kemudian Dragon. Oke. Nah, sama kan teman-teman? Kalau lihat di sini ada P sama dengan. Artinya setelah sama dengan kita bisa ngasih apapun gitu ya. Kan gitu ya, karena full path disclosure tadi ya. Dan dia bisa mengincludekan files ya. Kemudian kita lihat. Nah, ini berbahayanya di sini. Kita lihat. Ini dia mendownload file kan ya. Mendownload file. Ya, kita dikasih akses untuk mendownload file, tapi file-file yang ada di sini gitu ya. Nah, sekarang kita coba ambil link ini. Saya buka tab baru. Nah, kita analisis link ini teman-teman. Download.php file sama dengan. Ya kan? Artinya apa? Ini kalau kita rubah ke path lain, berarti kita bisa download dong. Ya, karena dia vulnerability terhadap file inclusion. Kita includekan file lain. Apa yang pasti ada di dalam file Linux? File web. Dia adalah PHP gitu ya. Dia adalah PHP. Terus di dalam web yang berbasis PHP pasti ada yang namanya index, ya kan? Index.php. Artinya kita bisa melakukan download.php file sama dengan index.php. Nah, kalau seperti ini teman-teman, ya, artinya apa? Kita bisa mendownload scriptingnya atau kode programnya, ya. Kita coba masukkan index.php. Nah, ini ada index.php, ya. Kita coba buka. Oke, isinya ini PHP header bla bla, dia bilang not found bla bla bla, ya. Oke, ini yang kita cari? Enggak. Ya, berarti bisa jadi ini dia bilang di sini the requested URL/upload was not found on the server. Kalau kita throwback pada saat kita vulnerability assessment, dia memprotect dua path ya. Yang pertama /files kemarin di robots.txt-nya ya. Kemudian yang kedua adalah uploads. Coba kita cek lagi. Ya, ctf.root, kemudian di sini ada robots.txt, ya, uploads dan files. Berarti /uploads ini ada, ya kan? Harusnya ada, tapi dia nggak ketemu tadi, nggak ada katanya. Dan kenapa dia sementara yang kita download adalah index.php, dia bilang kok upload not found? Ya, berarti asumsinya dia bukan berada di root. Ya, bukan berada di top direktorinya lah gitu ya. Nah, kalau di dalam sistem Linux, kita bisa up satu direktori ya. Jangan-jangan kita di bawah gitu ya. Ya, kita up satu direktori coba. Kita download index. Ada, dapat ya. Berarti tadi ada folder uploads, kita berada di situ, kita ambil indeksnya. Nah, ternyata nggak ada katanya kan ya. Karena apa? Karena jadi invalid kan, /uploads. Ya, memang nggak ketemu dong harusnya. Nah, sekarang kita up satu direktori, jadi sejajar dengan folder upload. Kita ambil indeksnya. Ya. Nah, maka kita berhasil mendownload yang namanya kode programnya dia. Ya, Team File Manager. Coba kita bandingkan teman-teman. Ya, nih title-nya. Ini apa nih, header ada nggak? Nih file manager, ya kan? Terus menunya ada home, files, login.
Kita cek ini home files login ya. Nah, yang jadi celakanya apa? Kita mendownload file PHP-nya, artinya script kode programnya yang kita download. Artinya apa? Di bawah ini akan ada yang namanya koneksi ke dalam database. Tetet, ya. Kita bisa temukan bahwa ada koneksi ke database, ya. Usernya root, passwordnya ini. Ke database web yang kita sudah pernah injeksi kemarin. Ya. Artinya apa? Ini bisa kita copy. Kita jadi tahu password root dari MySQL-nya, dari database-nya. Lewat kode program yang kita download. Termasuk query-query-nya kita bisa lihat nih. Select bintang from content where bla 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 bla, kita bisa baca semua. Ya. Koneksi-koneksinya. Kemudian semua scripting-scriptingnya bisa kita lihat. Oke. Nah, itu masalah yang ada di dalam LFI dan RFI ya, file inclusion plus full path disclosure tadi. Kita bisa download apapun kan jadinya. Nah, kalau kita lihat nih, ini ada file download.php kan ya? Kita bisa download file itu harusnya ya. Kita coba aja. Download.php. Scripting kode program dari download.php. Nah, itu kan? Check for login bla 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 ya. Kita bisa download apapun kode programnya. Ya. Nah, kemudian perhatikan teman-teman, dia bilang di sini /upload. Berarti dia nyimpenin file-file uploadnya itu di sini. Di folder yang namanya upload. Ya. Oke. Kita close lagi. Kemudian kita tadi sudah dapatkan, ini sudah tutup. Kita sudah dapatkan bahwa ada kode program ya. Ada kode program kemudian dari indeksnya di sini ada koneksi ke dalam database. Kemudian kita dapatkan password dari root MySQL-nya. Apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa masuk dong kalau udah kayak gini. Ingat teman-teman, kita sebelumnya sudah ketemu bahwa dia punya PHP My Admin. Ini kemarin sudah ketemu kita dengan defaultnya admin dan admin ya. Kemudian kita dapatkan ada ini ya. Lalu kita tahu koneksinya. Koneksinya apa tadi? Usernya root, passwordnya apalah ini gitu ya. Root, passwordnya kita kopikan, go. Maka kita masuk ke dalam database-nya secara keseluruhan. Ya, udah habis ini websitenya. Ya. Jadi kita bisa klik nggak perlu SQL injection lagi. Ya. Nih, di dalam web ini ada 3 tabel gitu ya. Ya, kemudian ada konten. Ini isinya yang kita dapatkan kemarinnya 1 dan 212. Kemudian usernya adalah ini gitu ya. Nah, yang jadi problem kita pada saat proses cracking password, kita nggak menemukan password ini, ya kan? Admin kita nggak ketemu, nggak bisa kita crack. Tapi kita bisa tembus yang tambusai, gitu ya. Itu kan tadi. Nah, jadi cara tergampang supaya menjadi admin gimana? Ya udah, ini tinggal di copy ya teman-teman. Copy, pastekan ke sini. Artinya apa? Si admin passwordnya sama dengan tambusai. Ya. Begitu kan logikanya? Artinya admin ini passwordnya jadi apa? Jadi Dragon. Yes? Nah, kita coba. Login. Kemudian kita logout dulu karena login sebagai tambusai. Kita change, ganti sebagai admin. Passwordnya adalah sama dengan tambusai tadi, yaitu Dragon. Nah, kita berhasil masuk sebagai admin. Gitu ya teman-teman ya. Jadi melakukan privilege escalation, kita bisa memanfaatkan vulnerability yang lain. Kalau mentok di situ nggak ketemu, ya sudah, kita cari vulnerability yang lain dari mana kita bisa masuk. Ternyata ada file inclusion. Kemudian dari file inclusion itu kita bisa dapatkan bahwa ada
koneksi ke database ya. Setelah sudah kita dapatkan koneksi ke database, kita masuk ke database-nya dan kita bisa ganti password dari adminnya. Sehingga sekarang kita berhasil menjadi admin. Gitu. Next, kita akan melakukan eksploitasi ya. Ya, artinya kita sudah jadi admin. Nah, nanti bagaimana caranya kita bisa akses seluruh sistemnya dengan memasang exploit tertentu, atau kita bisa masang backdoor dan lain-lain ya. Nanti kita lanjut di video berikutnya. Oke, teman-teman, rasa-rasa itu yang bisa saya share dulu. Ketemu lagi di next, bagaimana caranya untuk kita menyelesaikan kasus ini gitu ya. Kita melakukan exploit dan memasang backdoor ya. Dari saya itu teman-teman, kita akan sambung di next karena ini berbeda materi, jadi saya pecah-pecah jadi satu materi gitu ya supaya fokus. Oke, saya akan shutdown ini. Sekian dari saya ya, sampai jumpa di next video. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.